Ini fikih muamalah transaksi online. Saya izin untuk menyampaikan dengan singkat, mungkin 10 hingga 15 menit, agar kita bisa berdiskusi, tanya jawab seputar muamalah keseharian. Karena biasanya muamalah itu lebih banyak ditanyakan karena masalahnya selalu berkembang setiap hari, nggak ada habis-habisnya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, para asatid, Bapak Ibu semuanya, ini yang akan kita bahas, kita singgung sebagiannya. Tentang syar'i apabila. Apa sih kriteria jual beli, dan ini di bawahnya ada 9 sebagian dari muamalah kontemporer kekinian online. Dari mulai serah terima, e-wallet, e-money, uang elektronik, beli emas, nabung emas, reseller, dropship, investasi saham, sukuk, MLM, ada belanja online atau lainnya gitu. Ini hanya contoh ya. Kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, syar'i apabila. Jadi kalau kita ingin memastikan bahwa tempat kita bekerja itu syar'i. Kalau ingin kita memastikan bahwa proses pembelian rumah kita sesuai syariah. Kalau kita ingin memastikan bahwa usaha yang kita kelola comply dengan syariah, sebenarnya apa sih yang jadi referensi? Apa yang jadi rujukan? Nah, kalau kita simpulkan ada 3 nih. Jadi syar'i apabila yang pertama terhindar dari transaksi yang terlarang, atau dalam bahasa gaulnya bebas dari ilmu hitam. Jadi bisnis juga ada ilmu hitamnya tuh. Jadi bebas dari ilmu hitam. Coba kita sebutkan dulu ya. Yang kedua adalah sesuai dengan akad, sesuai dengan kontrak syariah. Dan yang ketiga sesuai dengan adab-adab dalam bermuamalah sebagai pelaku usaha muslim dan pelaku usaha muslimah. Coba kita ulang dari awal. Yang pertama bebas ilmu hitam, bebas transaksi yang terlarang. Nah, transaksi yang terlarang itu ada 10, yaitu riba goror, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, tuiwan, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Jadi ada 10 ilmu hitam. Jadi kalau ada teman atau lainnya ternyata mendapatkan pekerjaan karena hadiah yang dipersyaratkan, oh berarti itu suap, itu ada ilmu hitamnya berarti. Kalau ternyata ada seseorang menyewa kos-kosan kita untuk jualan rokok, nah berarti kena ilmu hitam nomor 10. Kalau kita existing, kita melakukan kredit di bank konvensional untuk membiayai rumah yang kita diami ini, berarti kena nomor 1. Kalau ternyata ada tetangga kita bisnis rapid test, tetapi dengan cara mengambil stok sebesar-besarnya dari pasaran, pada saat langka barang dijual dengan harga berlipat-lipat, berarti kena rekayasa dalam supply. Jadi yang nomor 1 ini bebas ilmu hitam. Saya ulangi berarti ya, riba goror, judi suap, rekayasa dalam supply, rekayasa dalam demand, 2 in 1, jual beli inah, jual beli piutang, usaha yang tidak halal. Panjang memang, biasanya sekian pertemuan, tapi insya Allah melanjutkan kembali di pertemuan kedua, ketiga bersama para orang tua wali santri Husnul insya Allah. Jadi bebas ilmu hitam. Yang kedua adalah sesuai dengan akad kontrak. Kalau Ummi Faik merekrut khodimah, pembantu rumah tangga. Karena yang dimanfaatkan itu adalah jasa khodimah, maka kita perlu tahu ini akad antara Ummi Faik dengan khodimah ini apa. Karena khodimah itu tugas-tugasnya adalah jasa, dari mulai membersihkan rumah, nyuci, nyetrika, ternyata itu jasa, berarti akadnya adalah ijarah. Berlaku seluruh ketentuan ijarah, berarti saat si khodimah diterima di rumah Ummi Faik, maka hak khodimah tadi harus ditentukan sebelum bekerja. Tidak boleh saat atau setelah bekerja. Begitu pula saat salah seorang wali santri Husnul itu berprofesi sebagai dokter. Nah, karena yang diberikan
itu adalah konsultasi medis, maka itu jasa. Oleh karena itu, kewajiban pasien untuk membayar sekali konsultasi itu harus ditentukan sebelum konsultasi. Karena akadnya adalah akad ijaroh sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abdul Razak, manisa ajaro ajiron falyu'limhu ajrohum. Atau misalnya Umi Zedan. Umi Zedan punya karyawan. Nah, karyawan itu salarinya katakanlah misalnya 4 juta per bulan. Berarti itu namanya fee atau ujroh dalam akad ijaroh. Satu saat Umi Zedan bilang ke karyawannya, kalian kalau berhasil menjual produk ini melebihi ekspektasi, melebihi standar minimum, maka selain yang 4 juta saya kasih 500.000. Maka yang 500.000 itu bukan fee, namanya reward atau bonus, atau dalam bahasa fikih namanya ju'al. Sebagaimana istilah ini digunakan dalam surat Yusuf, qalu nafkidu su'al malik wa liman ja'a bihi hiblu ba'ir wa ana bihi za'id. Kata kuncinya di nomor 2 ini akad. Saat kita menyekolahkan anak misalnya di SD, maka pada saat memulai diterima anak itu di sekolah tersebut, hak dan kewajiban harus sudah tertera, termasuk berapa besaran SPP, berapa hak si anak, karena hubungan hukum akad dan kontraknya adalah akad ijarah tadi ya. Nah, yang ketiga adalah memenuhi etika berbisnis atau adab-adab bermuamalah ya. Bermuamalah profesional, jujur, dan lainnya ya. Sebagaimana hadis Rasulullah at-tajir saduk yusharu ma'an nabiyyin wa siddiqin, bahwa seorang saudagar, tajir, pelaku yang jujur, profesional, mereka akan dihimpun bersama para anbiya dan orang-orang jujur juga. Nah, kita kembalikan syar'i apabila satu, bebas ilmu hitam sesuai dengan akad dan komitmen dengan adab-adab bermuamalah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi saya beserta keluarga kita semuanya. Tengok kiri, kanan, depan, belakang, rumah yang kita diami, kendaraan yang biasa kita gunakan, pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan, tempat menyuplai gizi kita, SPP anak-anak, itu sudah bebas nggak dari 3 hal ini, sudah memenuhi 3 hal ini nggak? Karena tidak mungkin kita berbicara tentang kesalehan anak-anak sebagai bibit saham kita di surga. Tidak mungkin kita berbicara ekspektasi tentang sakinah keluarga, sementara rupiah yang didapatkan oleh suami atau istri, tempat menyuplai anak-anak dan keluarga ini bersumber dari sumber yang tidak halal. Tidak mungkin berbicara tentang keberkahan anak, sakinah keluarga, kalau rupiah yang terbiasa menjadi sumber pendapatan itu tidak halal. Ini halaman pertama ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian para asatidz, ini kriteria jual beli. Kan panjang banget ya muamalah. Nah, kita ambil satu dari sekian banyak bahasan. Jual beli ya, jual beli. Jadi kalau jual beli seperti biasalah, kalau sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, nah jual beli juga ada rukunnya. Rukunnya adalah ya pembeli, penjual, harga, dan barang. Mungkin kalau pembeli penjual itu tidak sudah familiar, tapi kalau harga dan barang berarti harus diketahui berapa jumlahnya, berapa nilainya. Kalau memang dibeli secara inden, tidak diketahui seperti kita membeli melalui marketplace, melalui Lazada, Bukalapak, Tokopedia, atau melalui pasar-pasar online di grup WA. Nah, maka barangnya harus spesifik. Jadi kalau kita begitu pula pembayarannya bisa tunai, kita serahkan fisiknya atau melalui transfer atau melalui COD, cash on delivery. Jadi sebentar.
Suara Ustadz unmute. Mohon maaf sebentar. Nah, bergabung kembali. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz, mohon maaf ya. Jadi ini kriteria jual beli. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Terus ke halaman berikutnya ya. Nah, ini kita akan masuk ke judul inti diskusi kita hari ini. Tapi sebelum itu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Rahimallahu imro'an. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada setiap orang, termasuk kita yang berhimpun di Zoom ini. Mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa mereka? Iktasaba thayyiban, yang sumber rupiahnya halal, thayyib. Iktasaba thayyiban. Wa anfaqa qasdan, dan mereka yang bisa menyisihkan sekian persen sebagai ta'rif zakat dari sumber penghasilannya. Wa qaddama fadlan liyaumi faqri wa hajatihi. Setelah ia memiliki kemampuan finansial, bisa berdonasi, berbagi untuk para duafa, dan bisa menyediakan dana darurat, ya, menyediakan investasi saat ia pensiun, saat ia dalam kondisi papa, untuk kebutuhan mereka atau anak cucunya. Wa qaddama fadlan liyaumi faqri wa hajatihi. Nah, kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini serah terima. Jadi tanda sebuah jual beli itu dan tanda sebuah transaksi itu sudah selesai, berakhir, final, itu ditandai dengan masing-masing pembeli dan penjual itu telah menerima. Jadi kalau si pembeli berarti menerima barang yang diinginkan, si penjual menerima harga beserta keuntungannya. Jadi kalau tadi pagi kita beli bubur, maka si pembeli mendapatkan bubur sesuai dengan keinginannya ya. Ada sambal, tidak ada sambal, ada bumbu, tidak ada bumbu gitu. Begitu pula si penjual mendapatkan harga pokok, harga beli beserta keuntungannya. Nah, serah terima tadi, kalau tadi pagi dengan contoh bubur, buburnya ada di tangan kita, uang 10.000 sebagai harga beli kita serah terimakan fisiknya. Sesungguhnya serah terima itu tidak mesti fisiknya, bisa juga non fisik. Non fisik itu seperti kita biasa mentransfer SPP anak-anak melalui rekening. Walaupun rupiahnya tidak kita serah terimakan dari tangan kita kepada pesantren, tetapi transfer ini telah dimaklumi oleh seluruh otoritas di seluruh negara bahwa transfer itu telah melahirkan perpindahan kepemilikan. Kalau kita menggunakan mobile banking, masukin angka bank syariah yang dituju, tulis keterangan, klik OK, konfirmasi, OK yang kedua, maka OK yang kedua itu telah menunjukkan ijab dari kita. Ijab dan ketiga. Nanti saat ada konfirmasi dari pesantren, itu sudah menunjukkan qabul. Nah, kata kunci dari halaman ini, begitu pula misalnya saat kita membeli rumahnya di Bekasi, kemudian kita hanya menerima kuncinya saja atau sertifikatnya saja, walaupun rumahnya nggak dipanggul, walaupun rumahnya nggak ada di tangan, belum dilihat, tapi sudah terjadi perpindahan kepemilikannya. Itu mungkin ya. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. E-wallet ini maksudnya adalah imani ya. Jadi imani uang elektronik itu ada dua, ada chip base, ada server base. Chip base itu yang biasa kita gunakan kemarin atau hari ini saat ngantar anak-anak kita tercinta di Husnul Khotimah. Jadi bagi yang berdomisili di Bekasi, Jakarta, Depok, berarti masuk Cipali, nanti keluar Ciperna. Nah, Cikampek. kartu itu kita tempel.
itu namanya chip base. Jadi uangnya ada di kartu, sehingga kalau kartu hilang, uang kita hilang. Kartu kita hilang, uang kita hilang. Ada lagi yang bentuknya server base. Server base itu seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan beberapa e-money yang dimiliki oleh perusahaan marketplace atau juga perusahaan retail ya, seperti HNI dan sejenisnya. Jadi ada dua nih, ada server base yang kita uangnya ada di kartu, ada chip base, maaf kebalik, ada chip base, ada server base. Kalau server base berarti platform seperti OVO, Dana, GoPay. Nah, yang kita bahas di depan layar ini terkait dengan e-money dalam bentuk server base seperti OVO, Dana, Link Aja, atau Link Aja Syariah dan sejenisnya. Nah, apa kriteria syariahnya? Nanti mungkin dalam tanya jawab saya jelaskan secara rinci. Tetapi sederhananya, kesimpulannya, ringannya, e-wallet itu biasanya dibolehkan apabila satu, dibolehkan itu apabila yang pertama bank penampungnya adalah bank syariah. Yang kedua adalah merchant sebagai mitra dari penerbit e-wallet itu hanya menjual produk yang halal. Yang ketiga, diskon diberikan oleh merchant, kalau diberikan oleh penerbit tidak dipersyaratkan. Kita ilustrasikan berarti, misalnya Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi ini punya Link Aja Syariah, maka kemudian top up 100.000. Kemudian Ustadz Fauzi membeli produk tertentu dari merchant A. Maka pada saat beli harganya 100.000, maka terdebet secara langsung. Nah, uang yang 100.000 saat di top up itu disimpan di bank. Nah, berarti banknya ini harus bank syariah. Saat membeli sebagai alat pembayaran, terdebet dari uang di e-money tadi juga harus membeli ke merchant yang menjual produk-produk yang halal. Andai kan ada cashback atau diskon ada setiap transaksi, maka cashback atau diskon tersebut hanya diberikan oleh merchant. Kalau diberikan oleh penerbit e-money, tidak dipersyaratkan. Ya, sesuai dengan kaidah umum dalam muamalah, kullu qardin jaran afan fawariba idza kana masyrutan fihi naf'un lil muqrid. Nah, ini terkait dengan e-money ini, kalau di Indonesia hari ini sudah ada e-money yang sesuai dengan syariah ya, seperti Link Aja Syariah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini ada tabungan syariah. Apa bedanya sih? Nah, bank syariah dengan bank konven ini bedanya adalah kalau bank syariah sumber uangnya halal, dikelola secara halal, ditunaikan zakatnya. Jadi sumbernya halal dari para pemilik tabungan, para deposan, dikelola secara halal baik dengan akad mudharabah bagi hasil investasi ataupun penitipan. Di bank syariah tidak ada, termasuk tabungan, dana dikelola, diperuntukkan, dimanfaatkan untuk usaha yang tidak halal. Jangankan tidak halal, rokok aja sudah nggak boleh karena diawasi baik oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun oleh otoritas. Karena investasi di sektor tempat portofolio yang tidak halal itu tidak hanya melanggar syariah, tetapi melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Begitu pula kalau di bank syariah itu ditunaikan zakatnya mengikuti kaidah ketentuan zakat perdagangan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, karena yang beruna an nukhrijas shadaqah mimman nu'iduhu lil bait, atau keputusan Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Internasional nomor 35 dan Standar Syariah Internasional IOP di Bahrain nomor 28. Jadi yang mewajibkan seluruh entitas perusahaan mengeluarkan zakat perdagangannya 2,5% setiap tahun dari pendapatannya. Kita lanjut ke berikutnya. Setelah tabungan, ini beli emas online. Jadi ini misalnya Umi Zedan. Umi Zedan ini beli emas setelah beli dititip ke penjual, belinya lagi melalui mobile banking. Nah, apakah itu boleh nabung emas melalui mobile banking? Nah, itu diperbolehkan bersyarat. Yang pertama, karena belinya ini inden,
maka harus jelas kriterianya. Gramnya berapa, karatnya berapa. Nah, itu harus jelas memenuhi kriteria ketentuan dan kriteria harga beli emasnya. Kemudian yang kedua, yang kedua, saat deal, saat selesai ijab kabul, itu harus jelas emas yang dimilikinya ini yang mana. Kalau emas yang dimiliki itu berseri, serinya berapa, disimpan di mana. Nah, yang kedua, kalau memang emasnya lempengan, logam mulia, maka harus jelas logam mulia seri berapa, seri berapa. Jadi harus jelas berseri, misalnya kotak 4, tipis, ataukah dia logam mulia dimiliki bersama yang lain, harus disegregasi saat. Kalau kami di BSI, di Bank Syariah Indonesia, biasanya memperkenankan nasabah pembeli untuk cetak fisik. Saat nabung emas, diperbolehkan untuk cetak fisik di cabang terdekat untuk membuktikan bahwa emas yang dibelinya ini ada, tidak fiktif dan tidak bodong. Begitu beli emas, kalau dalam kaidah fikih mengalihkan dari mausub menjadi muayyan gitu ya. Kita lanjut, nabung emas, beli emas online, cicil emas, itu boleh nanti kita diskusikan. Selanjutnya nomor 5 ya. Reseller dengan dropship ya. Andaikan yang dimaksud dengan reseller itu stokis, sudah punya barang di rumah atau di gudang lain, kemudian saat ada order japri misalnya japri ke A, nah maka A tinggal mengirim, walaupun packing dan pengiriman dilakukan oleh orang lain tidak ada masalah selama yang dikirim itu adalah barang hak milik penuh penjual. Tapi kalau memang dropship, dropship jika dimaknai itu bukan tidak ada stok barang, bukan stokis, tidak memiliki barang, maka bisa dua pilihan supaya halal. Yang pertama adalah ia melakukan kerja sebagai seorang penyambung, fasilitator antara pembeli dan supplier. Atas jasanya mempertemukan pembeli dan penjual, pendapatan haknya berbentuk fee, bukan margin dan bukan keuntungan. Karena dia fee, maka nominalnya harus ditentukan di awal. Yang kedua, atau dia penjual dengan akad salam atau istisna. Berarti saat ada order, harus tunai dulu uangnya. Baru dengan bermodal uang itu, dia beli ke supplier, baru packing dan kirim. Kirim packing nggak apa-apa dilakukan oleh supplier. Nah, hal ini merujuk kepada kaidah-kaidah tentang salam, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aslafa falyuslim fi kaili ma'lum ila wazni ma'lum ila ajali ma'lum. Itu reseller dan dropshipper. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Di nomor 6, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7, Bapak Ibu sekalian, itu investasi saham. Itu boleh selama memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah sahamnya saham syariah. Jadi Bapak Ibu cukup download di SOTS, Syariah Online Trading Syariah. Jadi yang dibeli hanya saham-saham syariah. Yang kedua adalah nggak boleh melakukan praktek ilmu hitam di saham, seperti goreng saham, margin trading, short selling, itu dunia hitam di bisnis. Nah, sekarang ini kan teman-teman anak-anak milenial itu karena sehari-hari di rumah memilih investasi yang murah meriah, nggak perlu keluar, cukup dengan gadget meraup keuntungan. Sehingga sekarang yang lagi naik ini trading saham, trading forex gitu, nonton iklan berbayar. Nah, ini bisnis-bisnis murah meriah di rumah bermodalkan gadget. Nah, untuk saham boleh dengan 2 kriteria. Sahamnya saham syariah, yang kedua adalah terhindar dari ilmu hitam dalam dunia bisnis saham. Tadi ya, short selling, margin trading, dan sejenisnya. Jika itu terpenuhi, boleh. Bahkan jika sudah memenuhi pertimbangan risiko, justru dianjurkan ya setiap kita memiliki investasi. Di mana tempatnya, itu mungkin pertimbangan risiko juga harus jadi pertimbangan ya. Karena risiko ini juga sebenarnya syar'i dalam fikih. Dulu para sahabat itu punya banyak lahan ya,
tetapi tidak semua lahannya itu dibagi hasilkan. Bahkan beberapa sahabat lebih memilih untuk disewakan. Dalam ungkapan sirahnya adalah faddala sahaba al-karo al-karo alal muzara'ah. Para sahabat ini lebih prefer untuk disewakan tanah milik mereka daripada dibagi hasilkan. Bukan karena nggak syar'i, tapi karena risikonya besar. Moral hazard pengelolanya cukup besar. Jadi risiko ini memang jadi pertimbangan. Ya, sebagaimana juga pernyataan dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, al-khotor khotoro di khotor tijaro alati la budda minhu wa khotor maisir alati tatamanu akla aqwalan bil batil. 7 ya. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Multi level marketing, MLM. Jadi MLM ini adalah strategi agar cost distribusi bisa diminimalisir mungkin ya, diminimalisir mungkin. Di Indonesia multi level marketing itu sederhananya menjadi syar'i apabila satu produknya halal, mendapatkan sertifikat halal dari LPP POM dan BP POM. Yang kedua adalah mendapatkan izin dari asosiasi penjualan langsung. Yang ketiga, mendapatkan izin dari otoritas, Kementerian Perdagangan, mendapatkan SIUP dan SIUPL gitu ya. Nah, kalau dari sisi dapurnya, fikihnya, nah multi level marketing ini banyak di Indonesia ya, yang sudah mendapatkan izin ya. Jadi kalau di bedah fikihnya adalah pendapatan agen atau pendapatan agen, member atau BC itu dua. Yang pertama adalah keuntungan dari produk perusahaan MLM yang dijual. Yang kedua adalah bonus atau reward karena penjualannya melebihi ekspektasi perusahaan atau biasanya pakai poin. Nah, seperti kita aja. Jadi kita menyampaikan kepada beberapa karyawan, memberikan sugesti kepada mereka untuk meningkatkan kinerja. Kalian kalau berhasil menjual sekian, saya kasih reward. Seperti itulah kira-kira. Atau kita bilang ke anak-anak kita di Husnul, pokoknya kalau ranking 3 besar, kita kasih hadiah. Nah itu maksudnya reward dan bonus. Cuman kalau di MLM berarti atas ekspektasi. Ini multi level marketing. Kita lanjut ke terakhir ya. Nomor ini ada berbelanja. Jadi ada berbelanja itu berarti selain fikih ini ada adab. Kalau fikihnya kan sudah clear dan jelas. Di antara adabnya adalah jadi kita ini membeli di mana, di tempat mana. Biasanya adab ini telah melewati bab halal nih. Jadi beli belanja di mana ya, tidak hanya perusahaannya menjual produk halal, tapi mempertimbangkan keberpihakannya kepada umat, kepada masyarakat. Mungkin bisa kita lihat ya, barang-barang yang kita konsumsi, kebutuhan di kamar mandi, di dapur, elektronik, itu belinya dari mana. Kalau ada pilihan antara toko A dan toko B milik muslim, berpihaknya pada umat, zakatnya ditunaikan, atau mendingan yang ini. Walaupun sama-sama boleh, walaupun sama-sama legal. Adab yang kedua adalah membeli keluar rupiah hanya karena kebutuhan. Hanya karena kebutuhan, walaupun dompetnya penuh. Jadi membeli sesuatu, memiliki sesuatu, itu karena kebutuhan. Lebih baik lagi kalau yang dibeli itu hanya kebutuhan primer atau sekunder, daruriyat, dan hajiat. Kita lanjut ke yang berikutnya kalau ada. Di sedekah via online. Sedekah via online berarti kalau misalnya seorang profesional itu berarti dokter, akuntan, advokat, selebgram, aktor, pemain sepak bola, dosen, guru, dan lainnya ya, insinyur, itu adalah profesional wajib zakat. Wajib zakat saat pendapatan bulannya mencapai minimum senilai 6.530.000 dikeluarkan 2,5% setiap tanggal 1 awal bulan, 2,5%. Nah, penyalurannya bisa 2,5%. Kalau 2,5% dari 6.530.000 kan sekitar 175.000 ya. 175.000 itu bisa kita serahkan ke duafa atau untuk kebutuhan pendidikan atau melalui lembaga zakat.
bisa diserahkan fisiknya atau melalui online. Ini yang dimaksud sedekah via online. Berarti sedekah via online tadi adalah Bumi Faid pegang mobile banking Bank Syariah Indonesia, klik transfer, klik bank syariah yang dituju, klik nominal, klik keterangan bahwa ini zakat mal atau sedekah atau infak, kemudian klik konfirmasi, klik baru kita dapat laporan. Itu namanya sedekah via online. Sedekah via online ini itu diperkenankan karena itu termasuk serah terima non hisib. Ini saya kutip perkataan dari Asy-Syarbini ya dalam kitab Mughnil Muhtaj, li anna syari atlaqal qabda wa anna tabi ahkaman wa lam yubayyinhu wa la hadda lahu fil lughati faraja fi ilal urf ya Mughnil Muhtaj jilid 2 halaman 72. Demikian Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.